Pak Saan, banyak pihak yang menilai kalau proses pembahasan RUU IKN ini terburu-buru nih Pak, sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga kekhawatiran kalau undang-undang ini nanti nasibnya akan berujung seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat inkonstitusional nih. Ya, kita tentu memperhatikan itu semua ya. Pengalaman terkait dengan soal pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi pertimbangan kita. Maka ketika kita membahas terkait dengan RUU IKN ini, kita menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Jadi prinsip kehati-hatian dan kecermatan itu menjadi komitmen bersama. Apa? Pertama, kita penuhi semua prosedur legalitasnya. Jadi kita mengacu ke tata cara pembuatan undang-undang. Kita juga mengacu kepada Undang-Undang MD3. Kita mengacu kepada tata tertib DPR. Itu kita lalui semua. Sebelum kita masuk juga ke dalam pembahasan substansi, kita juga melakukan RDPU. Banyak sekali kita RDPU lakukan. Bahkan waktunya kita tambah. Biasanya RDPU itu singkat, kita RDPU-nya kita tambah waktunya. Jadi kita ada FGD dan semua. Di RDPU kita hadirkan semua pakar dari berbagai disiplin ilmu, ada dari tata negara, tata ruang, pertanahan, dan lain semuanya kita hadirkan di DPR. Kita juga melakukan konsultasi publik ke 3 kampus yang mewakili 3 wilayah yang ada di Indonesia. Di tengah misalnya ke Unmu, di timur ke Makassar, di barat kita ke Medan, ke Sumut. Nah, semua kita lakukan prosedur ini, dan ini semua juga dengan waktu yang memadai semua. Yang kedua, di tingkat pembahasan itu kita juga lakukan secara terbuka, bahkan debat-debat di pansus, baik debat sesama anggota pansus maupun dengan pemerintah, itu rata-rata kritis. Jadi semua perdebatan itu memakan waktu yang lama. Jadi kalau dikatakan bahwa waktu ini terburu-buru, menurut saya relatif, dan saya memahami bahwa apalagi saya terlibat, kita memang memaksimalkan semua. Jadi rapat-rapat yang ada di pansus itu sampai jam 22.30 rata-rata malam hari kan. Bahkan yang tadi dini hari kita baru selesai langsung dibawa ke paripurna. Jadi secara waktu itu kita lakukan seefisien mungkin, tapi juga tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian, mengabaikan prosedur, mengabaikan juga substansi maupun dinamika yang ada di kampus. Nah, yang bedanya bahwa baik pemerintah, ini sebagai usulan pemerintah, RUU IKN ini dibahas di DPR, ini memiliki political will yang sama. Jadi ada kemauan yang sama, ada pemerintah dan DPR untuk membahas RUU ini secara lebih cermat, lebih hati-hati, lebih serius, dan memaksimalkan semua waktu yang kita gunakan. Reses juga kita gunakan untuk membahas RUU Ibu Kota. Sekali lagi, kalau ada kesan terburu-buru, menurut saya semua yang kita lakukan semua mengikuti semua proses tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Saya akan ke Pak Danis. Pak Danis, setelah resmi ketok palu terkait dengan Undang-Undang IKN, apa saja ini Pak tugas awal dari Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Baru? Ya, memang saya kira undang-undang ini merupakan titik awal bagi dimulainya pelaksanaan. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa untuk IKN ini diperlukan payung besar, dan hari ini sudah disahkan seperti Pak Saan sampaikan. Nah, tentunya tugas dari kementerian itu adalah berkaitan dengan tahap awal adalah penyiapan infrastruktur dasar. Selama ini Kementerian PUPR dan juga berbagai kementerian teknis menyiapkan perencanaannya dengan sebaik-baik mungkin. Di setiap pembangunan yang akan disiapkan pertama nanti mengacu kepada mengacu pada undang-undang dan aturannya, bagaimana kita menyiapkan infrastruktur dasar, terutama seperti
yang disebutkan tadi oleh Ibu Sri Mulyani, yang tahap awal ini bagaimana kita mempersiapkan untuk mulai dari tahun 2022 sampai 2024 pertengahan, itu yang target awal. Basicnya adalah bagaimana kita menyiapkan infrastruktur dasar. Misal dalam bidang sumber daya air, bagaimana kami akan menyiapkan pengendalian banjir melalui pembangunan drainase kawasan. Dan juga bagaimana memastikan bahwa air baku untuk ibu kota negara akan tercukupi. Kemudian dari sisi konektivitas, bagaimana infrastruktur jalan dipersiapkan dengan baik, terutama untuk mendukung logistik bagi pembangunan di IKN. Kemudian fokus juga IKN ini terutama pada kawasan inti pemerintahan. Tentu saja kita akan mempersiapkan land development, kawasan yang didukung oleh prasarana-prasarana dasar seperti air minum dan sanitasi serta drainase lingkungan, ya, di mana di daerah tersebut nantinya akan dibangun misal kantor pemerintahan, istana presiden, dan juga perumahan bagi ASN, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang memang ditargetkan pada semester 1 2024. Kira-kira itu gambarannya. Terima kasih. Oke, jadi memang yang diprioritaskan adalah infrastruktur dasar. Saya ingin ke Pak Saan lagi. Pak Saan, di tengah proses pembahasan RUU IKN yang dikatakan maratonis sekitar 16 jam, sebetulnya apa saja sih Pak? Ada berapa sih turunan peraturan nih dalam Undang-Undang IKN ini? Dan ada tudingan nih Pak bahwa RUU IKN ini dikebut karena ada titipan investor. Apakah betul Pak? Sama sekali kita nggak ada ya. Jadi DPR itu tidak pernah mempertimbangkan itu, dan tidak pernah ada sebuah undang-undang yang kita bahas itu adalah titipan dari investor lah katakan, atau dari pihak ketiga. Yang namanya undang-undang itu ya tentu pertama inisiatifnya dari pemerintah, apalagi yang sekarang hari ini ya, undang-undang ibu kota ini kan inisiatif dari pemerintah. Pemerintah kirim surpres ke DPR sekitar bulan November, DPR bahas di awal bulan Desember. Jadi tanggal 7 Desember DPR sudah bahas itu terkait dengan rancangan undang-undang yang dikirim oleh pemerintah. Dim-dim yang dikirim oleh pemerintah itu sudah kita mulai bahas. Jadi sekali lagi bahwa ini murni bahwa kita ingin segera ada yang namanya kepastian, seperti Pak Dhani sampaikan tadi. Kepastian hukum itu menjadi penting. Payung hukum terkait dengan soal pemindahan ibu kota itu menjadi sangat penting, terutama terkait dengan soal persiapan. Tadi membangun infrastruktur dasar dan sebagainya, itu kan membutuhkan payung hukum. Dan itu memang diatur semua di dalam RUU itu tadi. Misalnya juga terkait dengan ada hal yang sampai tadi dini hari 16 jam memang kita maraton kan itu, dan hampir sebagian besar anggota pansus itu hadir. Memang kita membahas terkait dengan klaster-klaster yang memang dianggap kita penting dan mendasar. Tentu yang pertama adalah terkait dengan soal klaster kelembagaan otorita. Jadi ketika kita di awal pembahasan pansus menyelesaikan sebuah kebuntuan, kita itu ada kebuntuan waktu awal pembahasan pansus. Kebuntuannya apa? Pemerintah ingin dari awal yang namanya ibu kota itu adalah otorita. Nah, tapi ketika pemerintah ingin otorita, cantolan terhadap konstitusinya itu merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dan 18B. Di dalam pasal itu tidak kenal yang namanya satuan otorita. Yang ada adalah satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Nah, itu berdebat hampir 2 hari kita tidak selesai. Yang pada akhirnya pemerintah dengan segala argumentasi yang diberikan oleh para anggota pansus maupun fraksi menerima usulan dari para anggota pansus bahwa kelembagaan yang namanya ibu kota itu adalah pemerintah daerah khusus ibu kota negara setingkat provinsi.
Nah, akhirnya kebuntuan itu terselesaikan, maka pembahasan berikutnya itu langsung ke Timus, menyeraraskan semua yang bersifat redaksional dan sebagainya.